Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali kali ini yaitu pertemuan ke-19. Pada pertemuan ke-19 kita sampai pada materi dilatasi atau perkalian. Nah, pada materi dilatasi ada dua sub, yaitu dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan dilatasi terhadap titik pusat A, B. Pengertian dilatasi. Dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, perkalian atau dilatasi ditentukan oleh faktor skala yang dilambangkan dengan huruf K dan pusat dilatasi. Sifat-sifat dilatasi dengan faktor skala K. Nah, sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah dengan bangun semula. Yang kedua, jika K-nya sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, jika K terletak antara 0 dan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah dengan bangun semula. Dan yang terakhir, jika K kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan bangun semula. Nah, materi yang pertama dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Bayangan dari titik P, X, Y terhadap titik pusat O 0,0 adalah P, X, Y pusatnya O besarnya skala K, maka bayangannya atau P aksennya adalah K dikalikan X, K dikalikan Y. Contohnya yang pertama. K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar. Di sini ada segitiga ABC. Koordinat titik A-nya 1,1, dilatasi pusatnya O, besar skalanya 3, maka bayangannya 3 kali 1,3 kali 1, maka A aksennya 3,3. Yang B, koordinatnya 3,1, dengan pusat O besar skalanya 3, maka bayangannya 3 kali 3,3 kali 1, hasilnya adalah 9,3. Yang C, koordinatnya 2,2, dengan pusat dilatasi O besar skalanya 3, maka C aksennya adalah 3 kali 2,3 kali 2, hasilnya adalah 6,6. Jadi dari segitiga awal yang kecil, karena diperbesar 3 kali, maka akan menjadi 3 kali lebih besar dari bangun semula dan letaknya adalah searah. Yang kedua, K-nya terletak antara 0 dan 1. Nah, di sini saya ambil setengah. Segitiga ABC dengan titik A 2,4 dilatasi pusat O besar skalanya setengah, maka setengah kali 2, setengah kali 4, A aksennya adalah 1,2. Yang B, koordinatnya 6,2, dilatasi terhadap O dengan besar skala setengah, maka bayangannya setengah kali 6, setengah kali 2, hasilnya adalah 3,1. Dan yang C, koordinatnya 4,6, dilatasi terhadap titik O dengan besar skala setengah, maka bayangannya setengah kali 4, setengah kali 6, hasilnya adalah 2,3. Jadi dari bayangan atau dari bangun yang besar, karena diperkecil setengah, maka akan menjadi setengah lebih kecil dari bangun semula. Dan letaknya juga tetap searah. Yang ketiga, jika K kurang dari -1. Nah, di sini saya ambil K-nya sama dengan -1, sehingga tidak mengalami perbesaran atau perkecilan, atau bangunnya adalah tetap
cuman letaknya berlawanan arah karena K-nya kurang dari min 1. Titik A 1,2 dengan pusat O dengan besar skala min 1, maka min 1 kali 1, min 1 kali 2 hasilnya adalah min 1, min 2. Begitu juga dengan yang B, min 1 kali yang B titiknya 3,1, maka bayangannya min 1 kali 3, min 1 kali 1 hasilnya adalah min 3, min 1. Yang C koordinat 3,3, maka hasilnya adalah min 1 kali 3, min 1 kali 3 hasilnya adalah min 3,3. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Titik B, X, Y didilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala K, didapatkan bayangannya adalah P aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen rumusnya adalah K dikalikan X min A ditambah A. Dan mencari Y aksen rumusnya adalah K dikalikan Y dikurangi B ditambah B. Contohnya, di sini pusat dilatasinya adalah 2,1, faktor skalanya adalah 2, jadi K-nya lebih besar dari 1, maka nanti bangunnya diperbesar. P, X, Y dengan pusat dilatasi A, B, skalanya K, maka bayangannya adalah P aksen, untuk X aksennya K dikalikan X min A ditambah A. Untuk Y aksennya K dikalikan Y min B ditambah B. Titik A 1,2, pusat dilatasinya 2,1, faktor skalanya 2, maka X aksennya adalah 2 karena K-nya 2, kemudian X-nya adalah 1 dikurangi A-nya adalah 2 ditambah 2, 2 dikalikan Y-nya 2 dikurangi B-nya 1 ditambah 1. Maka A aksennya 2, 1 kurangi 2 min 1 ditambah 2, 2 kurangi 1 hasilnya 1 ditambah 1, maka A aksennya 2 dikali min 1 ada min 2 ditambah 2, 2 kali 1, 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0, 2 tambah 1 hasilnya 3. Maka A aksennya adalah 0,3. Yang B, 4,1 dengan pusat dilatasi 2,1 besar skalanya 2, maka bayangannya 2 dikalikan 4 kurangi 2 tambah 2, 2 dikalikan 1 kurangi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2, 4 kurangi 2 dikali 2 ditambah 2, 2, 1 kurangi 1 hasilnya 0 ditambah 1. Maka 2 kali 2, 4 ditambah 2, 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 1. Maka hasil bayangannya B aksennya adalah 6,1. Untuk yang C, 3,3. Pusat dilatasinya 2,1, faktor skalanya 2, maka C aksennya 2 dikalikan X-nya 3 min 2 ditambah 2, 2 dikalikan Y-nya 3 dikurangi 1 ditambah 1. Maka C aksen 2, 3 kurangi 2, 1 ditambah 2, 2, 3 kurangi 1 hasilnya 2 ditambah 1. Maka 2 kali 1, 2 ditambah 2, 2 kali 2, 4 ditambah 1. Maka hasil bayangannya adalah 4,5. Jadi yang awalnya bangun A, B, C itu kecil, didilatasi terhadap titik 2,1 dengan besar skala 2, maka bangunnya akan lebih besar 2 kali. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang dilatasi. Nah, materi dilatasi ini merupakan materi yang terakhir dari bab 3, yaitu tentang transformasi. Nah, untuk materi ini
Saya harap kalian mencatat di buku catatan agar bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.